Poin pertama, pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan adalah suatu proses dan sistem yang mencakup pengaturan, pengelolaan, dan pelayanan yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah secara legal, sistematis, dan berkelanjutan. Administrasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Administrasi pertanahan menjadi bagian dari sistem agraria nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN dengan dasar hukum utama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Kedua, ada konsep dan tujuan administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan adalah suatu sistem yang mencakup seluruh proses, mekanisme, dan lembaga yang bertugas mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan urusan pertanahan secara sistematis, legal, dan berkelanjutan. Untuk tujuannya meliputi memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak atas tanah, mendukung perencanaan dan pengelolaan tata ruang, mendorong pemanfaatan tanah secara optimal dan berkelanjutan, menyediakan informasi pertanahan yang akurat untuk keperluan pembangunan nasional. Yang ketiga ada komponen administrasi pertanahan. Ada yang pertama itu pendaftaran tanah, merupakan suatu proses legalitas dan pencatatan tanah dalam sistem pertanahan negara untuk menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah. Lalu ada sertifikasi. Penerbitan sertifikat sebagai bukti kepemilikan atau hak atas sebidang tanah. Lalu ada sistem informasi pertanahan, pengelolaan data tanah secara digital untuk memudahkan akses, transparansi, dan akurasi informasi. Lalu yang keempat ada hak atas tanah. Yang pertama ada hak milik. Hak merupakan suatu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh atas tanah yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Lalu ada hak guna usaha atau HGU. Hak untuk mengusahakan tanah negara untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau bahkan perikanan dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada hak guna bangunan atau disingkat HGB. Hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara atau tanah hak milik orang lain. Kemudian ada hak pakai. Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau pihak lain. Lalu ada hak pengelolaan. Hak yang diberikan kepada instansi pemerintah atau badan hukum tertentu untuk mengelola dan merencanakan pemanfaatan tanah negara. Yang pertama yaitu lembaga dan kewenangan pertanahan. Lembaga pertanahan di Indonesia, khususnya Badan Pertanahan Nasional atau BPN, lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pertanahan. BPN memiliki kewenangan luas mulai dari pendaftaran tanah, penetapan hak atas tanah hingga penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan. Kewenangan BPN. Yang pertama yaitu pendaftaran tanah. BPN memiliki kewenangan utama dalam melakukan pendaftaran tanah, termasuk pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Penetapan hak atas tanah. BPN juga memiliki kewenangan untuk menetapkan hak atas tanah, baik diberikan secara umum maupun yang tidak dilimpahkan kewenangan ke tingkat bawah. Yang ketiga yaitu survei, pengukuran, dan pemetaan. BPN bertanggung jawab atas merumuskan
dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan, penataan dan pengendalian pertanahan. BPN juga berperan dalam mengatur, menata, dan mengendalikan kebijakan pertanahan secara nasional. Pemberdayaan masyarakat. BPN juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan masalah pertanahan. Yang selanjutnya yaitu reformasi agraria dan keadilan akses tanah. Reformasi agraria di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, khususnya terkait dengan distribusi tanah sebagai sumber daya utama bagi masyarakat pedesaan. Proses ini berfokus pada restrukturisasi kepemilikan penggunaan tanah, terutama untuk memperbaiki ketimpangan yang sering terjadi di antara masyarakat kecil dengan pemilik tanah besar. Dalam konteks ini, reforma agraria tidak hanya berfungsi sebagai alat retribusi aset, tetapi juga sebagai sarana mengatasi konflik agraria yang telah lama menjadi masalah struktural Indonesia. Reforma agraria yang pertama yaitu merupakan kebijakan komprehensif untuk mengatur kembali tanah. Yang kedua yaitu tujuannya untuk mewujudkan keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu meliputi penataan aset, penataan akses, dan retribusi tanah. Keadilan akses tanah yang pertama yaitu menjamin akses yang sama bagi semua orang terhadap tanah tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Yang ketiga yaitu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dalam memanfaatkan tanah. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat melalui akses terhadap sumber ekonomi. Yang selanjutnya yaitu masalah pertanahan dan sengketa tanah. Sengketa tanah adalah perselisihan yang timbul terkait hak kepemilikan, penggunaan, atau batas tanah. Bisa terjadi antara individu, kelompok, perusahaan, atau dengan pemerintah. Sering muncul akibat ketidaksesuaian dokumen kepemilikan, batas tanah, dan penguasaan tanpa hak. Penyebab konflik pertanahan. Yang pertama yaitu tumpang tindih sertifikat. Adanya lebih dari satu sertifikat atas tanah yang sama. Yang kedua yaitu tanah wilayah atau hak adat. Sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah atau swasta. Penguasaan tanah tanpa hak. Klaim pemilikan oleh pihak yang tidak sah. Yang keempat yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Konflik saat tanah digunakan untuk proyek pemerintah. Mediasi dan penyelesaian sengketa tanah. Mediasi menyelesaikan tanah sengketa dengan bantuan pihak. Yang ketiga netral atau mediasi. Yang kedua yaitu mediasi keterlibatan musyawarah antara para pihak dan pesengketa. Nah, selanjutnya yaitu peran Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Badan Pertahanan Nasional adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan. Polanya meliputi yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan, survei, dan pemetaan, serta pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang pertama yaitu jika mediasi dan arbitrase gagal, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui pengadilan. Yang pertama selanjutnya yaitu yang kedua yaitu proses hukum meliputi gugatan ke pengadilan negeri, yang kedua yaitu banding ke pengadilan tinggi, yang ketiga yaitu kasasi ke Mahkamah Agung, yang ketiga yaitu pengadilan dapat memutuskan berdasarkan bukti, dokumen, saksi, dan hukum agraria.